Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa silakan. Putusan nomor 53/Pitsus TPK/2014 PN PPR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Andes Haji Marwan Ibrahim, tempat lahir Pelalawan, 16 November 1954, laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Ananda Perumahan Pemda RT 002 RW 006 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Agama Islam. Pekerjaan Wakil Bupati Pelalawan. Dalam hal ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Agustus 2014 hingga saat ini. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut, kita mohon kepada majelis agar berkenan memutuskan sebagai berikut, sebagaimana nomor 1, menyatakan terdakwa Dr. Andes Haji Marwan Ibrahim tidak secara sah dan yakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan sekunder penuntut umum. Membebaskan terdakwa Dr. Andes Haji Marwan Ibrahim dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Mengeluarkan terdakwa Dr. Andes Haji Marwan Ibrahim dari tahanan sementara yang saat ini masih dijalani. Mengangkat sita terhadap 1 unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jurusan Baru RT 01 RT 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Dr. Andes Haji Marwan Ibrahim seperti sedia kala sesuai dengan harkat dan martabat terdakwa Dr. Andes Haji Marwan Ibrahim sebelum perkara yang diajukan ke pengadilan atau apabila disebutkan tidak lain dengan putusan seadil-adilnya. Pencarian tahap kedua tanggal 19 Juni 2008, uang diterima oleh saksi Syarizal Hamid sebesar 4.930 juta rupiah. Lalu uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut: saksi Syarizal Hamid sebesar 2.209.350.000 rupiah, saksi Al-Asmi sebesar 2.720.650.000 rupiah. Kemudian oleh saksi Al-Asmi uang 2.720.650.000 rupiah tersebut dibagikan sebagai berikut, yaitu kepada AD Edi Kusdarwanto, Agus Salim, Ayer, Zubir, Samsidar, Snania, Haji Rizal S, Ahmad Hamidi, M. Fauzal, Nadimar, Ahmad Hamidi, Erlinawati, Al-Asmi, Marwan Ibrahim, Usman Marwan Ibrahim sebesar 1,5 miliar, Usman 60, dan seterusnya seperti Putra, Hendri, Budi S. Sumbangan sebesar 2 juta rupiah, dan Endi serta Al-Asmi. Menimbang bahwa dengan demikian pencairan anggaran sebesar 500 juta rupiah dari mata anggaran 1059 tersebut yang seharusnya peruntukannya adalah untuk kegiatan biaya pengadaan sertifikat tanah dari Kabupaten Pelalawan dan pengamanan tanah untuk perumahan dinas kantor, akan tetapi dipergunakan untuk pembelian tanah sebagaimana dalam kuitansi kas nomor 69 tanggal 24 Mei 2002 adalah bertentangan dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah RI nomor 105 tahun 2000 tersebut. Demikian halnya dengan bukti pembelian tanah tersebut hanya berupa kwitansi, tidak dilengkapi dokumen lain seperti berupa bukti penguasaan tanah, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 27
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2020. Menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli forensik Eri AKCA di persidangan serta bersesuai dengan pendapat ahli Asam Labib SI bahwa belanja barang sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam dokumen pelanggaran dan penggunaan uang harus sesuai dengan nomenklatur belanja dan harus sesuai dengan pertanggungjawabannya. Kalau untuk pengamanan dan persertifikat tanah, maka harus digunakan untuk pengamanan dan persertifikat tanah. Berarti untuk pertanggungjawaban keuangannya salah satunya adalah sertifikat tanah yang dihasilkan atas belanja tersebut. Menimbang bahwa belum rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan dari segala segi, baik kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan terdakwa sendiri. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk perkantoran bakti praja tersebut, selain terdakwa dan terdakwa dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, menurut majelis masih ada pihak lain yang perlu bertanggung jawab, yaitu saksi Terkuas Menjapar yang pada waktu itu menjabat Bupati Kabupaten Pelawan yang mempunyai inisiatif untuk pengadaan tanah tersebut yang sampai saat perkara ini sedangkan belum dilakukan penuntutan. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak, patut, sesuai dengan perbuatan dalam dakwaan penuntut umum yang terbukti di persidangan. Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut merupakan penahanan yang sah, tidak ada bukti yang terungkap di persidangan dan dapat menjadi alasan hukum terdakwa dikeluarkan atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp500.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah perkara memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan angka 178 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang terkait. Angka 179, 1 unit tanah dan bangunan milik terdakwa Dr. Haji Marwan Ibrahim di Jalan Terusan Baru, Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dikembalikan kepada terdakwa. 7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Menurut saya memang tidak pernah. Sejak tahun 2002 itu memang faktanya tidak sesuai. Tahun 2007 itu 2008 saya memang tidak ada sedikit pun ikut campur dalam persoalan ini. Langkah apa ke depan akan kita lakukan, Pak? Ya? Langkah apa ke depan ini akan kita lakukan? Ya, kita konsultasi dulu lah dengan pengacara. Oke, terima kasih, Pak. Pak, terkait putusan kan ada yang membahas Pak Tengku Osman Jafar. Bapak itu terlibat atau bagaimana tuh? Wah, saya tidak tahu. Tidak tahu. Itu baik. Bahwa semuanya ini dilakukan adalah karena bupati, kan itu kan?
Kita mau lihat apakah jaksa sesuai pertimbangan atau Polda Riau dia benar-benar melaksanakan hukum. Ternyata otaknya kan disebutkan tadi di situ, tidak diproses gitu.